Selamat pagi, Pak. Saya atas nama Yosefani Ristawati Mangol ingin menjelaskan tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Penyebab COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi kesehatan kini juga tengah mengembangkan dan meneliti vaksin COVID-19. Setelah melalui uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman diberikan pada manusia, pembuatan vaksin COVID-19 akan diteruskan agar dapat diberikan kepada masyarakat. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam. 1. Demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Dan yang ketiga, sesak napas. Selain gejala tersebut, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil,
bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau atau anosmia. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagai pasien COVID-19 pun, ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoxia. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Saat ini, Indonesia sedang melakukan vaksin COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, atau termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP atau pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan tinggal di ruangan yang terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila terpaksa harus berada di tempat umum, seperti rumah sakit atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan COVID-19 selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Sekian dan terima kasih.